Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah nikmat takwa Bapak Ibu, sehingga dengan seluruh nikmat itu mengantarkan kita bisa mengawali hidup kita di masjid. Yakinlah Bapak Ibu, yang luar biasa sekali nikmat ini. Jangan sampai kita merasakan ini biasa-biasa saja. Ini merupakan nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, karena Allah berikan rasa nyaman, rasa tenang, dan rasa nikmat ketika kita beribadah di rumah Allah ini. Allah yang mempunyai rasa nikmat, rasa nyaman itu Allah yang punya Bapak Ibu. Dan betapa bahagianya kita datang ke masjid ini lebih nikmat daripada orang yang datang konser Bapak Ibu. Dia datang konser, dia bayar, dia antrian, dia berdesak-desakan, dia bayar Bapak Ibu, dia nikmat mungkin ketika itu. Balik dari itu dia kembali stres Bapak Ibu. Dan kita alhamdulillah kita bisa tidak perlu berdesak-desakan Bapak Ibu, tidak perlu membayar, sekedar berinfak, yaitu diganti oleh Allah, dan kita nikmat di masjid ini dan pulang dari masjid juga nikmat. Maka jangan sampai kita merasa ini biasa-biasa saja, rasakan betul Bapak Ibu luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu istiqamah dalam ketaatan sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kembali subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Ibu-ibu. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 29. Di mana di sini Bapak Ibu Allah memanggil khusus, tidak kepada semua orang Bapak Ibu. Hanya orang pilihan yang Allah panggil. Tentu kita ingin menjadi orang pilihan itu. Siapa orang pilihan? Orang beriman. Jadikan kita orang beriman Bapak Ibu. Maka ayat ini ditujukan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu bil batil, dengan jalan yang batil. Batil itu tidak benar. Jadi tidak dibenarkan Bapak Ibu kita memakan harta saudara kita. Illa an takuna tijaratan, kecuali dalam perdagangan. Jadi beliau memakan harta saudara kita dalam bentuk perdagangan. Antara dimingkum, yang berlaku atas dasar sama suka di antara kamu. Kita tidak boleh memakan harta saudara kita dengan cara batil, tapi boleh dalam bentuk perdagangan dengan suka sama suka, rela sama rela. Jadi ini syarat Bapak Ibu, ternyata dalam berdagang itu tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan. Modal 1.000 kita jual 1 juta, tidak apa-apa, asal suka sama suka. Tapi kita pinjamkan 1.000, kemudian dikembalikan 1.200, walaupun asal suka sama suka, itu batil, karena itu riba Bapak Ibu. Ini penting dari pengertian, itu hebatnya agama ini. Tidak boleh memakan harta saudara kita dengan batil, kecuali dengan perdagangan itu boleh suka sama suka. Tapi kalau yang batil tidak boleh suka sama suka. Ya, kita ada kan wajar yang pinjaman aku 1 juta. 1 juta itu ambo buta menjadi 2 juta sebulan. Kasalah itu ambo bagi 500 nyo. Udah 2 juta, kenapa lu tuang boleh 500 itu? Ambo sanang, ini pun sanang. Itu tidak boleh. Karena Al-Quran melarang yang namanya riba. Itu batil itu. Kalau batil itu dikunci. Tidak ada alasan-alasan, ada suka sama suka. Tapi kalau perdagangan
boleh suka sama suka, luar biasa Bapak Ibu. Tapi jangan sampai pula kita menimbun barang itu haram. Timbun barang tua jual suka orang boleh membeli di tempat so. Menimbun bare bisa do, timbun bare. Atau jual beko orang itu suka membeli barang makan. Awak suka lo jual, kan rela tuh. Tapi kita menimbun barang apa itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Itu perdagangan yang batil nama itu, ya, jual belinya sah, bicaranya tidak sah karena menimbun barang juga tidak dibenarkan dalam agama kita. Menimbun barang pokok Bapak Ibu ya, sehingga tidak di pasaran kemudian jual sama hamanya. Ibu lihat misalnya waktu ambil barang seluruhnya sama kumpulan seluruh barang tua jual murah-murah, ada. Ya ingin kalau orang mahal-mahalnya pedagang menjual orang butuh, waktu pedagang kecil itu pokoknya Bapak Ibu kalau piti orang kaya orang takwa selama orang hanya berani barang-barang kau seluruhnya, bukan jual murah itu. Ini baik Pak. Itu buat beli itu Bapak Ibu. Tapi jual barang sama mainnya, punya oleh tujuh mama itu batil itu Bapak Ibu. Dan kemudian memakan harta cara batil kau boleh Bapak Ibu. Mungkin tak dari kampung Moroko, tak ada, tapi kampung Sawalah masih ada. Apa tu uang batil tu? Uang hilang, uang japui, uang punai. Itu tak betul tu Bapak Ibu. Itu batil tu Bapak Ibu. Ya, kalau masih ada tu dah diakui lah tu kalau tu budaya awak mana akui lah tu Bapak Ibu. Kan ada kejadian kan di kampung awak ada kejadian ada berita ya tidak bukan gibah sudah viral kan ada orang yang bunuh diri Bapak Ibu bunuh diri dia lah cocok lah sama-sama suku sudah tu ketika menikah dia tahu-tahu pihak keluarga tu minta uang ratusan juta apalah kayak mengadakan anak ambo lah banyak biaya untuk mengadakan anak ambo tak ada di kampung aku besok hari itu ambillah nama aku tapi uang hilangnya sekian ratus juta. Dua menyebabkan pertama manusia kejadian itu yang bunuh diri tidak perlu disebutkan nama orangnya. Pertamanya malu bapak ini tidak bisa membayar dan ditawarkan. Itulah tersiksaan itu. Dia tidak bisa bapaknya membayar. Kedua dia tersiksa lo bapak sampai hati lo calon mentua itu minta bapaknya. Itulah tersiksa itu. Anak ketiga batal nikah kau jadi kau itulah tersiksa lo dia. Makanya luar biasa agama kita Bapak Ibu dan mengajarkan di Allah Taala seperti ini. Itu Bapak Ibu tempat sedang memperdagangkan anak kita. Dan bagaimana keharmonisan kita setelah berumah tangga? Bapak bisa sama inyo calon mentua tapi inyo dua anak di bawah. Dan hebatnya Bapak Ibu ya luar biasa agama ini luar biasa. Bukan sebagai mujizat Bapak Ibu apa yang berlaku dan ada dalam Al-Quran. Karena ayat berikutnya, kecil Allah Bapak Ibu Nah Rabu ya Quran apa kecil Allah tadi berarti tolong ucap rumah nanti An-Nisa ayat 29 yang berlaku di kampung awak jari Allah sabit di situ. Setelah itu Allah mengatakan wala ta'tulu anfusakum dan janganlah kamu membunuh dirimu. Itu kejadian itu baru di kampung awak karena piti yang batil atau yang bunuh diri. Quran itu ngecek pada duluan. Persis seperti yang kejadian itu. Makanya kalau orang membaca ini, yang kejadian sebagai baca ini, onde, ambo calon itu ambo minta apa ambo tu batil tu. Nah sudah itu apa pun tak bisa lagi batil. Tapi biarlah mungkin tak jodoh dah pun, ambo tak bunuh diri dah. Karena Allah larang bunuh diri di situ. Wala ta'tulu anfusakum dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, kalau pikirkan apa lah hubungan bunuh diri jauh batil. Kalau baca Quran itu bukan lalat dia baca rumah. Ada hubungan itu dah. Tapi ketika ada kejadian langsung baca sekali. Oh iku mah kejadian yang baru kejadian. Tuh suara pula dia baca surat Nisa tu Bapak Ibu. Tak ada pangan awak kasih turun sekedar batil itu bunuh diri itu saya pikiran awaknya Bapak Ibu. Tapi ketika ada kejadian piti batil menyebabkan bunuh diri tersentak. Dan ada juga piti batil yang beriba itu ada juga bunuh diri. Ini orang yang bayar utang-utang 100 juta. Bunganya 25 juta kan sampai 25 tu. Itu lah bayar sampai 10 apa lah lansia suara paling awal dia. Sasa ada orang sasa stres yang bunuh diri. Akan bunuh diri juga. Tapi ketika dia cari aku juga masalah lagi batil. Tapi jangan bunuh diri kepada Allah. Wala ta'tulu anfusakum. Bunuh diri ku ngiri Bapak Ibu ya. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu selama-lamanya. Orang yang bunuh diri selama-lamanya di neraka. Kalau bunuh diri di neraka selama-lamanya.
Kalau dulu diri mencucuk boriknya, sekarang aku mencucuk borik. Maka Allah ingin wala ta'tulu anfusakum, dan Allah kunci ayat ini, innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah kepadamu Maha Penyayang. Jadi kalau mengatakan langsung misalnya calon bisa awak minta uang ratusan juta, dakwaan tak jadi orang lagi gitu. Allah Maha Penyayang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.